Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi sehat, tak kurang satu apapun, dan semoga di hari ini kita diberikan kemudahan menjalankan aktivitas kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 7, kepemimpinan. Subtema 3, ayo memimpin pembelajaran kelima. Materi di kelas 6 semester kedua. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kemudian PPKN KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Juga IPA KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja ke pembelajaran kelima. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, kalian sebagai seorang pemimpin harus tahu apa yang harus dimiliki saat kalian memimpin diri sendiri. Karena pada dasarnya setiap orang itu adalah memimpin dirinya sendiri. Baik dan buruknya kita tergantung diri kita sendiri dalam memimpin diri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan baca terlebih dahulu bagian teks. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Dia melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih," jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun." Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan? Kata ibu. "Iya, Bu. Besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo, sekarang kita sarapan. Ayah sudah menunggu," kata ibu. Nah, dalam teks yang kita baca, di situ adalah tentang perilaku Benny yang tidak mengerjakan PR atau mengerjakan tugasnya meskipun tugasnya sudah beberapa minggu, ya, sudah beberapa lama.
Nah, Benny terlambat mengerjakan tugas, meskipun dia juga selesai mengerjakan tugasnya dan dia harus bangun kesiangan. Nah, tentu sikap Benny ini adalah sikap yang tidak perlu kita tiru. Nah, tadi ibunya bilang kalau misalkan Benny bisa memimpin dirinya sendiri, maka Benny tidak akan terlambat bangun. Nah, tentu di antara kita ada yang pernah mengalami kejadian seperti Benny. Menunda-nunda pekerjaan meskipun kita bisa melakukannya jauh-jauh hari. Nah, sikap Benny tersebut tidak pantas untuk ditiru. Sebagai contoh, apa sikap Benny yang tidak perlu ditiru? Sikap bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu sikap Benny yang tidak perlu ditiru. Kemudian, ada juga sikap Benny yang bisa ditiru dari teks tersebut. Apa saja sikap yang bisa ditiru? Pertama, meskipun Benny terlambat, tetapi Benny bertanggung jawab walaupun Benny terburu-buru dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian, sikap yang perlu ditiru dari Benny mempunyai jiwa yang besar. Karena Benny mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian, sikap Benny yang perlu kita tiru adalah patuh pada orang tua. Benny menuruti dan menyanggupi permintaan dari ibunya. Nah, itulah sikap-sikap yang perlu ditiru dan tidak perlu ditiru dari Benny tersebut. Nah, jika kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita akan menuntaskan segala sesuatunya dengan tepat waktu tanpa harus terburu-buru. Nah, oleh karena itu, kalian ketika mendapatkan pekerjaan, entah itu dari guru kalian atau dari orang tua kalian, hendaknya kalian dapat mengerjakan pekerjaan tersebut, tugas tersebut dengan sebaik mungkin agar kalian tepat dalam mengerjakan sesuatu dan kalian tidak akan terburu-buru. Nah, dengan tepat waktu, maka pekerjaan kalian akan maksimal kalau misalkan dikerjakan dengan tepat waktu. Nah, itulah sikap dari Benny. Selanjutnya, tadi dikatakan, kata Ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Nah, dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Semoga kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban. Bapak ulang lagi, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Makanya ketika melaksanakan hak dan kewajiban kita harus seimbang. Jangan terlalu meminta hak kita tapi kewajiban kita tidak dilaksanakan. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian, yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Keempat, menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian yang keenam, suka bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila. Nah, selanjutnya tentu kita bisa menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nilai-nilai penerapan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bergotong royong. Misalkan ada teman yang sakit, kemudian kita membuat kue untuk diberikan kepada teman yang sakit saat menjenguk, itu merupakan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai-nilai kehidupan sehari-harinya, misalkan ayah memberi uang saku secara adil kepada saya, kemudian dan saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu adil di sini memberikan sesuatu kepada saudara kita dan kita sendiri, itu merupakan sikap dari adil. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian dan berusaha dengan sebaik-baiknya saat ada pekerjaan atau PR. Nah, itu merupakan nilai-nilai dari keadilan. Kemudian contoh yang lainnya, menghormati hak tetangga saat waktu istirahat dengan tidak ramai bermain di sekitar rumah. Menghormati hak tetangga. Nah, ada kalanya kita kan mendengar ada sebagian di antara lingkungan kita yang menggunakan sepeda motor, menggunakan knalpot yang bising. Nah, itu bisa mengganggu orang lain sehingga dia tidak menghormati hak tetangga ketika sedang beristirahat. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Nah, tentu ini akan berbeda-beda. Sebagai contoh, misalkan pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitar rumah saya sudah baik. Ya, walau masih ada beberapa orang yang kurang bisa melaksanakan dengan baik. Seperti beberapa teman yang masih suka bermain pada saat banyak orang istirahat di rumahnya. Juga ada beberapa orang yang kurang menghormati hak pejalan kaki dengan berjualan di sepanjang trotoar di dekat rumah saya. Misalkan kalian berada di perkotaan. Kemudian kebersamaan juga di daerah saya yang sangat baik. Kemudian misalkan keadilan yang dilakukan para pemimpin di lingkungan kami seperti RT, RW juga sangat baik. Mereka tidak membeda-bedakan dalam membantu mengurus keperluan warga sekitar. Itu sebagai contohnya pendapat mengenai keadilan sosial di lingkungan kalian. Kemudian selanjutnya, pada pembelajaran yang kedua, kita telah membuat peta pikiran tentang masa pubertas. Selanjutnya, kalian bisa mempresentasikan hasil karyanya, yaitu berupa membacakan hasilnya. Ini sebagai contohnya, misalkan yang dibuat menghadapi masa pubertas. Silahkan kalian sendiri yang kemarin dibuat apa, silahkan kalian bacakan. Kemudian selanjutnya, ini juga masih sama. Nah, kalian telah menggunakan atau telah membuat pidato dengan menggunakan teks pidato yang sudah kalian buat. Nah, silahkan kalian bisa membacakan teks pidatonya dengan lantang, dengan percaya diri, dengan penuh semangat, tetapi harus santun. Nah, silahkan anak-anak mempraktekkan pidato yang sudah dibuatnya ya kemarin tentang nilai-nilai kepemimpinan. Silakan, kemarin sudah dibuat rencana kerangka pidatonya, dan silakan kalian kemarin sudah difotokan. Nah, sekarang silakan kalian bisa membacakannya. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja tentang pidato. Nah, anak-anak, itulah yang kita pelajari hari ini. Tadi kita telah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian
kita tadi mempelajari juga tentang pidato, teks pidato. Kemudian satu lagi adalah tentang membuat bacaan masa pubertas yang boleh kalian bacakan. Baik anak-anak, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kita dan bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.